Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alladziina tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Jadi di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga memperingatkan kepada kita semua bahwasanya kita hidup di dunia itu adalah dalam rangka beribadah. Kita hidup di dunia dalam rangka mengumpulkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka beliau menyebutkan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti seorang yang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Maka perlu diketahui kita semua adalah musafir. Kita semua adalah orang yang sedang menempuh perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju akhirat, perjalanan menuju tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan di sisinya. Dan insya Allah pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Tafsir As-Sa'irin bi Tariqi As-Salihin ila Rabbil Alamin. Dan kita tahu orang-orang saleh akan senantiasa menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab ini dijelaskan tentang tafsir sa'irin, penerang atau petunjuk bagi orang-orang yang menempuh jalan. Jalan siapa? Jalan orang-orang saleh menuju Rabb mereka. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalan ibadah. Maka seseorang akan bisa lebih bersemangat untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bisa termotivasi dengan kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengenal dan mengetahui keutamaan-keutamaan yang dia lakukan atau keutamaan-keutamaan dari ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Dan kitab ini insya Allah akan membahas tentang keutamaan-keutamaan ibadah yang selama ini kita lakukan. Di antaranya adalah wudu, apa keutamaannya, sholat, apa keutamaannya, puasa, dan yang lainnya. Maka dari situ kita akan semakin termotivasi. Ketika seorang mengetahui keutamaan sesuatu, ketika seorang mengetahui keistimewaan sesuatu, maka dia akan senang dengannya.
Demikian pula kita dengan ibadah-ibadah kita, ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan dari ibadah kita, ketika kita mengetahui fadilah-fadilah dari ibadah-ibadah kita, maka kita akan lebih bersemangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu Kitabut Thaharah. Di dalam Kitabut Thaharah atau kitab yang membahas tentang taharah, di sana ada beberapa bab. Yang pertama adalah bab Fadlul Wudu, bab yang menjelaskan tentang keutamaan wudu. Kita telah mengetahui bahwa wudu adalah syarat dari sahnya salat. Yang mana Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Ini kata Nabi SAW. Jadi wudu adalah syarat dari sahnya salat. Dan wudu itu merupakan ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak sekali keutamaan-keutamaan ada di dalam wudu. Apa saja sih keutamaan dari berwudu yang dilakukan oleh seorang muslim? Jadi selama ini kita berwudu sehari minimal 5 kali. Sebelum subuh, kemudian sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Ini kita lakukan wudu atau kita berwudu. Kira-kira sejauh mana kita mengenal wudu kita? Sejauh mana kita tahu keutamaan-keutamaan dari wudu kita? Semakin kita mengenal fadilah atau keutamaan dari wudu, maka kita akan semakin memperhatikan wudu kita. Karena ada sebagian orang yang merasa wudu itu hanya sekedar bersuci. Wudu itu hanya sekedar sebagai syarat dari diterimanya salat, sehingga dia kurang begitu menikmati wudunya. Yang penting membasuh tangan, membasuh wajah, mengusap kepala, membasuh kaki, dan sudah. Dia tidak bisa menikmati momen-momen di dalam dia melaksanakan wudu. Tidak ada kenikmatan ketika kumur-kumur, tidak ada kenikmatan ketika membasuh wajah, tidak ada kenikmatan ketika mengusap kepala, tidak ada kenikmatan ketika membasuh tangan dan kakinya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal fadilah dan keutamaan dari wudu, sehingga wudu hanya sekedar bersuci saja. Maka yang pertama di antara keutamaan wudu adalah bahwasanya al-wudu alamatul muslim yaumal qiyamah. Wudu ini adalah tanda dari seorang muslim pada hari kiamat. Dan ini adalah kekhususan dari umat ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Wudu ini adalah keistimewaan. Wudu adalah kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah ibadah yang istimewa, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu adalah ibadah yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan wudu pada umatnya Nabi Musa, tidak mensyariatkan wudu pada umatnya Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan wudu pada umatnya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan wudu pada umat-umat sebelum kita, semuanya, mulai dari Rasul pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai Rasul sebelum Nabi Muhammad yaitu Isa, maka tidak ada syariat wudu di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, menjadikan kita punya ciri khas di dalam ibadah, yaitu wudu. Jadi wudu ini adalah merupakan alamatul muslim yaumul qiyamah, tanda bagi seorang muslim pada hari kiamat, tanda umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku ini nanti akan dipanggil pada hari kiamat atau akan dikenali pada hari kiamat dengan apa? Dengan adanya ghurran muhajjalina min asharil wudu. Ada tanda putih bersinar dari asar-asar atau bekas-bekas wudu.
Faman istata'a minkum, maka jika kalian itu mampu an yutila ghurratahu, untuk memanjangkan cahaya tadi, tanda tadi, fal yaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Dan kita tahu batasan-batasan dari berwudu. Membasuh wajah, kita tahu batasan membasuh wajah. Mengusap kepala, mengusap telinga, kemudian mencuci tangan dan mencuci kaki. Kalau mencuci tangan, maka batasannya adalah sampai siku-siku. Kalau mencuci kaki atau membasuh kaki, batasannya sampai mata kaki. Ini secara asal, syarat dari sahnya wudu. Kalau dia tidak dibasuh sampai siku-siku atau tidak dibasuh sampai mata kaki, maka wudunya tidak sah. Ini secara asal. Ini pada asal wudu itu seperti itu batasannya. Kemudian kata Nabi SAW, faman istata'a, barang siapa yang mampu minkum di antara kalian an yutila, untuk memanjangkan ghurratahu, tanda tadi. Bagaimana? Dilebihkan. Yang pada asalnya membasuh sampai siku, dia lebihkan agak naik sedikit. Yang asalnya membasuh sampai mata kaki, agak dia angkat sedikit sampai betis misalkan. Kata Nabi SAW, fal yaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Kemudian yang berikutnya, hadis dari Imam Muslim. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, nah sekarang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbarata, Nabi SAW mendatangi kuburan. Faqala, kemudian berkata, assalamualaikum daru qaumil mu'minin, inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian, daru qaumil mu'minin, negeri dari kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kita atau kami insyaallah dengan izin Allah akan segera bertemu dengan kalian. Wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana, dan aku senang telah melihat saudara-saudara kita. Kalau beliau ditanya oleh para sahabat, awalaisa ikhwanana ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudara-saudara kamu wahai Rasulullah? Jadi setelah Nabi SAW melewati kuburan, beliau mengucapkan salam, kemudian beliau mengatakan, aku senang telah bertemu dengan saudara-saudara kita. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bukankah kita ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasul? Maka kata Nabi SAW, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladina lam ya'tu ba'du, dan saudara-saudara kita itu adalah orang-orang yang belum datang. Orang-orang yang belum datang. Yang dimaksud saudara-saudara oleh Nabi SAW, saudara-saudara kita itu adalah orang-orang yang belum bertemu dengan Nabi SAW, yang belum datang. Seperti kita semua. Ini adalah saudara-saudara Nabi SAW. Saudara-saudara sama mukmin. Kemudian, kata para sahabat, kaifa ta'rifu malam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana kamu akan mengenali umatmu ya Rasulullah, sedangkan mereka belum datang pada saat ini? Kalau kita, sahabat-sahabat Nabi, tentu Nabi SAW mengetahuinya. Si fulan bertemu dengan Nabi, Nabi tahu. Tapi bagaimana Nabi SAW mengenali si fulan adalah umatnya, si fulan adalah umatnya, kalau belum bertemu dengan Nabi SAW? Maka Nabi pun mengatakan, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurun muhajjalin baina dhahri khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Apakah kalian tidak bisa membedakan kalau seandainya ada seseorang yang memiliki khail ini kuda, yang dia itu memiliki hurun muhajjalah, dia punya tanda-tanda yang berbeda dari tubuhnya. Artinya apa? Misalkan kuda itu hitam, maka kaki-kakinya empat-empatnya putih, kemudian kepalanya putih. Jadi ada tanda seperti itu.
Ada yang jelas dari kuda-kuda yang lain yang nggak memiliki tanda tadi. Apakah dia nggak bisa mengenali kudanya? Tentu dia bisa mengenali kudanya. Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu mereka bisa mengenalinya. Jadi ketika ada seorang punya kuda yang punya tanda, misalkan kudanya hitam, kaki-kakinya putih, kemudian kepalanya putih, kemudian ketika kuda itu bercampur dengan kuda-kuda yang lain yang tidak punya tanda, maka dia pasti mengenali kudanya. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasul. Maka Nabi pun mengatakan, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Kalian semua nanti umatnya Nabi Muhammad SAW itu akan datang pada hari kiamat dengan memiliki tanda-tanda tadi yang bersinar, putih bersinar dari bekas-bekas wudunya. Wa ana farutuhum ala khawf, dan aku menunggu mereka semua di telagaku. Kemudian yang keutamaan yang berikutnya, ini keutamaan yang pertama, bahwasanya wudhu ini adalah kekhususan dari umat ini yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian banyak umat-umat yang ada untuk memiliki keistimewaan. Sesuatu yang berbeda dan diistimewakan berarti memiliki nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika Allah Subhanahu wa taala bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umat-umat yang lain, umat-umat sebelum kita, menunjukkan kita ini adalah istimewa, maka adanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba dari zaman Nabi Adam sampai nanti datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memiliki rasul mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kita, menjadikan kita umat yang lebih utama dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Banyak sekali keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, kita ini adalah umat terakhir, tapi kita nanti akan yang paling pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita, alangkah buruknya seseorang jika dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah buruknya seseorang ketika dia tidak mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, keutamaan dari wudu, bahwasanya wudu adalah hilyatul mukmin, perhiasan bagi orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau berkata, sami'tu al-Khalili, aku mendengar kekasihku, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW yaqulu, berkata, tablughu hilyatu minal mu'min haitsu yablughu al-wudu. Jadi perhiasan orang yang beriman ini seberapa panjangnya, itu sampai pada batas dia terkena air wudhu. Jadi wudhu ini adalah merupakan perhiasan bagi seorang yang beriman. Maka zinah atau perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman nanti pada hari kiamat, batasannya adalah ila ma yasilu ilaihi ma alladhi yatawaddau bihi. Batasannya sampai di mana anggota tubuh dia itu tersentuh air yang dia gunakan untuk berwudu. Ini keutamaan yang kedua. Yang pertama, keutamaan wudu tadi apa? Tanda dan keistimewaan umat ini. Kemudian yang kedua, perhiasan seorang mukmin itu batasannya adalah sampai pada anggota-anggota yang tersentuh air wudu. Jadi Allah memberikan perhiasan-perhiasan, dan perhiasan tadi diberikan sejauh anggota tubuh yang terkena wudu. Dan Allah menyebutkan apa sih yang dimaksud dengan hilah ini, perhiasan ini atau hilyah ini.
Ada yang mengatakan dia itu adalah nur, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, fadlul wudu, keutamaan dari wudu adalah penghapus dosa dan menghilangkan kesalahan-kesalahan. Rawah Muslim, Imam Muslim meriwayatkan an Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu, barang siapa berwudu kemudian memperbaiki atau memperbagusi wudunya, fa ahsanal wudu itu maksudnya adalah dia berusaha mencontoh Nabi SAW dalam wudunya, memperbaiki dan memperbagusi wudunya seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kharajat khotoyahu min jasadihi, maka akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya, hatta tahruju min tahti adfarihi, sampai dosa-dosanya itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi dosanya itu keluar semua ketika dia berwudu dengan baik. Ini keutamaan dari wudu, yaitu sebagai penggugur dosa dan penghapus kesalahan-kesalahan. Jadi kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kalau orang itu berwudu dengan benar, wudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dosa dia itu akan keluar dari dirinya. Kharajat khotoyahu min jasadih, keluar dosa-dosa dari tubuhnya, hatta takhruju min tahti adfarihi, sampai keluarnya dosa tadi itu melewati celah-celah kuku-kukunya. Ini keutamaan wudu. Maka nikmati momen-momen kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmati momen-momen di mana dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tergesa-gesa di dalam berwudu. Wudu itu bukan yang penting meratakan air. Wudu itu bukan yang penting membasuhkan air. Wudu itu bukan yang penting menjadikan kita bisa sholat, bukan. Tapi wudu ini adalah yang pertama keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini, sehingga hendaknya kita bersyukur. Wudu adalah perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, maka hendaknya kita bersyukur. Dan wudu adalah momen kita diampuni dosa-dosanya, hendaknya kita berusaha menikmati momen-momen tersebut. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum di antaranya adalah Bilal. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, memahami hal ini dengan baik. Sehingga beliau senantiasa menjaga wudunya. Begitu batal langsung wudu, menikmati momen-momen suci dari hadas. Karena ini adalah keadaan terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba. Kemudian yang berikutnya, Imam Muslim meriwayatkan dari Amr bin Abasa As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, qala kuntu wa ana fi jahiliyah adunnu anan nas ala dhalalah. Aku dulu ketika jahiliyah itu pernah menyangka manusia itu semuanya berada di atas kesesatan. Wa annahum laisu ala say'in, dan mereka itu tidak berada di atas sesuatu yang benar. Jadi beliau merasa dirinya itu paling benar dan melihat orang-orang itu semuanya salah. Wa hum ya'buduna al-awsan, mereka menyembah berhala. Fasami itu birajulin bi Makkah yuhbiru ahbaron, kemudian aku mendengar ada seseorang di kota Makkah yang menyampaikan berita, menyatakan sebagai nabi. Faqatu ala rahilati, maka aku pun menempuh perjalanan. Faqadimtu alaihi, dan aku menjumpainya. Fa idza Rasulullah SAW mustahfiyan jura'u alaihi qaumuhu. Kemudian fatalataftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah faqultu lahu ma anta. Jadi ketika aku sampai di kota Makkah, ternyata aku melihat Nabi SAW ini orang yang sedang bersembunyi-sembunyi dalam dakwahnya.
Kenapa? Karena disakiti dan diganggu oleh kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya. Fatalataftu, maka aku pun juga bersembunyi-sembunyi, menyembunyikan niatnya, khawatir kalau dia dengan terang-terangan mencari Nabi SAW, malah dia dihalang-halangi atau malah dia ikut disakiti oleh kaumnya. Sampai aku masuk kota Makkah dan bertemu dengan beliau. Ini kata Amr bin Abasah As-Sulami. Lalu beliau berkata, "Man anta, siapa engkau?" Maka Nabi pun mengatakan, "Ana Nabi, aku adalah Nabi." Fakultu, aku berkata, "Wa ma Nabi?" Apa sih Nabi itu? Qala, maka Nabi pun berkata, "Arsalanillah." Allah Subhanahu wa taala mengutus diriku. Kemudian aku pun berkata, "Wa bi ayyi syai'in arsalaka?" Allah mengutusmu dengan apa? Qala, maka Nabi berkata, arsalani bisilatil arham." Allah mengutusku untuk menyambung tali silaturahim. Wa kasril ausan, dan menghancurkan berhala-berhala. Wa an yuwahidallah la yusyriku bihi syai'ah, dan aku diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu lahu, kemudian aku pun berkata kepadanya, maksudnya dia berkata kepada Nabi, "Faman ma'aka ala hadha?" Siapa yang menjadi pengikutmu? Qala, maka Nabi pun mengatakan, "Hurun wa abdun," semuanya, mau merdeka, mau budak, semuanya mengikuti aku. Qala, "Wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakar wa Bilal mimman amana bihi." Dan dijelaskan pada saat ini yang menjadi pengikut beliau ada Abu Bakar, seorang yang merdeka dan mulia. Dan ada juga Bilal, seorang budak Habasyah yang hitam. Fakultu inni muttabi'uka, aku akan mengikutimu. Maka qala, beliau berkata, "Innaka la tastati' dzalika yaumaka hadza. Ala tara hali wa halan nas, walakinni irji ila ahlika fa idza sami'ta bi qad tahartu fa'tini." Kemudian ketika orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin menjadi pengikutmu kalau gitu." Maka lihat apa jawaban Nabi SAW. Apakah beliau langsung mengiyakan? Tidak. Tapi beliau melihat kemaslahatan. Beliau di sini melihat sisi terbaik yang bisa diperoleh. Maka beliau mengatakan, "Innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadza." Yaumaka hadza. Engkau belum bisa menjadi pengikutku pada saat ini. Kenapa? Ala tara hali wa halan nas. Apakah kamu nggak tahu keadaan diriku sekarang ini dan keadaan manusia di sekelilingmu? Manusia sekarang seperti apa? Walakin, akan tapi, irji, kembalilah, ila ahli, kepada keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad tahartu fa'tini. Kamu pulang aja, pulanglah dulu. Kemudian jika nanti kamu mendengar bahwasanya aku sudah nampak, apa maksudnya sudah nampak? Aku sudah Allah Subhanahu wa taala tolong, fa'tini, maka datang kembali. Qala, maka dia berkata, "Dhahabtu ila ahli wa qadima Rasulullah SAW al-Madinata wa kuntu fi ahli wa ja'altu atakhabbar al-ahbar." Dan akhirnya aku pun pulang, kemudian aku memantau kabarnya sampai Nabi SAW pun datang ke kota Madinah. Kemudian setelah itu, ini ringkasnya, beliau datang kepada Nabi SAW di kota Madinah. Kemudian ketika datang di kota Madinah, setelah Nabi sampai Madinah, beliau datang ke kota Madinah, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" Wahai Rasulullah, apakah engkau mengenalku? Kemudian Nabi pun mengatakan, "Na'am, antal ladzi laqitani bi Makkah." Ya, tentu, aku kenal kamu. Kamu dulu yang datang di kota Makkah, yang disuruh pulang sama Nabi SAW, dan disuruh kembali lagi ketika Nabi SAW sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi berkata, "Bala, benar wahai Rasulullah."
Kemudian dia berkata, ya Nabi Allah, ahbirni amma 'allamakallah. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku atau ajarkan kepadaku tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada dirimu. Kemudian ahbirni anis salat, kabarkan kepadaku tentang salat. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, sholli salata subhi, salatlah subuh, atau salatlah salat subuh. Summa aksir anis salati hatta tatlu asyamsu hatta tartafi. Kemudian tahan kamu dari salat. Aksir ini maksudnya tahan. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Hatta tartafi'a, sampai dia sedikit meninggi. Nah, ini waktu manhi salat, waktu dilarang salat. Kita diperintahkan salat subuh. Kemudian setelah salat subuh tidak boleh sholat sampai matahari meninggi atau masuk waktu duha. Fa'idha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena sesungguhnya matahari itu hina tatlu'u, ketika terbit, maka dia tatlu'u baina qarnai syaitan, terbit di antara dua tanduk syaitan. Ini kata Nabi SAW. Wahina idin yasjudu lahal kufar, dan waktu itu orang-orang kufar itu sujud. Waktu ibadahnya orang-orang kufar. Summa salli fa inna salata mashhudatun maghfuratun hatta yastakfila dillu birumhin. Kemudian setelah itu apa? Salat zuhur. Kemudian sholat sampai, apalagi batasan sholat zuhur, sampai masuk waktu asar. Kapan masuk waktu asar? Masuk waktu asar itu adalah ketika apa? Yastakilla dhillu birumhin. Jadi bayangan benda, bayangan itu sama atau setara dengan tingginya tombak yang ditancapkan. Masuk waktu asar. Setelah sholat asar, aksir anis sholat, tahan sholat sampai apa? Sampai masuk waktu maghrib. Karena sama seperti tadi, hatta taghrub asyams, sampai taghrub asyams, sampai tenggelamnya matahari. Kenapa? Fa inna taghrubu baina qarnai syaitan. Dia tenggelam di antara dua tanduk setan. Hina idin yasjudu kufarolaha. Pada waktu itu setan sujud. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk sholat subuh, kemudian sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, kemudian menahan sampai matahari tenggelam. Kemudian dia bertanya lagi, ya Nabi Allah, kemudian wahai Nabi Allah, fal wudu'u hadisni anhu. Kemudian tentang wudu, maka ajarkan aku tentangnya. Kemudian kata Nabi SAW, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamatmatu. Jika seorang berwudu, maka mulailah dengan berkumur-kumur. Fayastansyik wal yastansir. Kemudian istinsyak dan istinsyar. Dan tidaklah seseorang melakukan itu semua illa harat khotoya wajhihi wa fihi wa hayasimihi. Dan ketika orang melakukan itu kumur-kumur, istinsar, maka dosa-dosanya keluar dari wajahnya, keluar dari fihi, dari mulutnya, dan khayashimihi, keluar dari hidungnya. Summa idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah illa harat khotoya wajhihi. Ketika dia membasuh wajahnya sebagaimana yang Allah perintahkan, maka akan keluar dosa-dosa dari wajahnya. Kemudian summa ghasala yadayhi ila mirfaqain. Kemudian dia mencuci tangan sampai siku-sikunya. Ketika dia melakukannya, harrat khotoya yadayhi min anamili ma'al ma. Keluar dosa-dosa dia melalui jari-jari. Anamil ini jari-jari, melalui jari-jari bersama dengan air.
Kemudian summa yamsahu ra'sahu illa harat khotoya ra'sihi min atrafi sa'rihi ma'al ma. Ketika dia membasuh rambutnya, membasuh kepalanya, maka diusap nih kepalanya, maka dosa-dosanya keluar melalui atraf sa'rihi, ujung-ujung rambutnya. Summa yaghsilu qadamaihi ila ka'bain. Kemudian dia mencuci mencuci kakinya sampai mata kaki. Ketika dia mencuci kakinya sampai mata kaki, illa harat khataya rijlaihi, maka keluarlah dosa-dosa dari kakinya. Min anamilihi ma'al ma, dari jari-jari kakinya bersama dengan aliran air. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa asna alaihi wa majadahu illadhi huwa lahu ahluhu faragha qalbuhu lillahi illa in sarafa min khati'atihi kahayati yauma waladathu ummu. Kalau dia selesai wudu, kemudian dia berdiri untuk mengerjakan sholat, memuji Allah, mengagungkan Allah, asna alaihi wa majadahu billadhi huwa lahu ahla, jadi sesuai dengan keagungan Allah, memuji sesuai dengan keagungan Allah, faragha qalbahu lillah, dan dia menghilangkan hatinya untuk Allah. Artinya apa? Dia kosongkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar dia di dalam sholatnya itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, kecuali setelah dia melakukan itu semua, insarafa min khati'ah, dia akan bersih dari dosa-dosanya, kahai'ah, seperti keadaan yauma waladathu ummu, hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa syahid yang kita ambil dari hadis yang panjang ini? Bahwasanya wudu itu menghapus dosa-dosa. Jadi ketika seorang berwudu, kumur-kumur, istinsyaq, membasuh wajah, berguguran semua dosa-dosanya. Ketika kumur-kumur, dosa dari mulutnya keluar. Ketika istinsyaq dari hidungnya keluar. Membasuh wajah keluar bersama dengan tetesan air melalui ujung-ujung atau celah-celah jenggotnya. Ketika mencuci tangan, maka keluar dosa-dosanya melalui anamil, jari-jarinya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian setelah itu, ketika dia selesai wudu, salat 2 rakaat, kalau dalam riwayat yang lain disebutkan lam yuhaddis fihi ma nafsahu. Jadi dia tidak ngobrol dengan dirinya sendiri. Ngobrol dengan dirinya sendiri aja enggak, apalagi ngobrol dengan orang lain. Wudu langsung salat, dan salatnya itu fokus, khusyuk, dia kosongkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa dia diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan dari wudu. Apa yang pertama keutamaan dari wudu? Keistimewaan dari umat ini. Apa keutamaan wudu yang kedua? Apa tadi? Pertama keistimewaan, yang kedua perhiasan. Kemudian yang ketiga penghapus dosa. Kemudian yang keempat, keutamaan dari wudu, bahwa wudu ini adalah nisful iman, separuh dari keimanan. Wudu ini adalah nisful iman, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Malik al-Asy'ari, dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, tahuru satul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ardh, wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alaik, kullun nasi yaghdu fabayu nafsahu famu'tikuha aw mu'bikuha. Tahur, kata Nabi SAW, satrul iman, nisfu al-iman. Al-iman di sini maksudnya adalah salat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Maksudnya di sini adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Maka tahur, berwudu, ini satrul iman, separuh dari iman, separuh dari wudu. Artinya apa? Wudu ini separuh dari sholat. Wudu dan sholat ini nggak bisa dipisahkan. Wudu dan sholat nggak bisa
dipisahkan karena dia merupakan bagian dari sholat, separuh dari sholat. Maka ini menunjukkan keutamaan dari berwudu. Kemudian alhamdulillah tamlaul mizan, ucapan alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan. Kemudian subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina samawati wal ard. Kalimat dzikir subhanallah walhamdulillah ini akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan salatun nur, salat adalah cahaya, yang mana dengan salat tadi tamna'u minal ma'asi, akan menjauhkan seorang dari kemaksiatan, wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan akan menjadikan dia dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Ini nur, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati-hati hambanya. Kemudian yang berikutnya sedekah burhan. Sedekah adalah burhan. Sedekah yang dia berikan, harta yang dia belanjakan di jalan Allah itu sebagai burhan. Burhan itu penjelas, penampak dari apa? Keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabru diyaun, kesabaran itu adalah cahaya yang terang benderang, dia. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Ketahuilah nanti Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat, hujjatun laka aw alaik, menjadi penolongmu atau menjadi musuhmu. Kemudian dikata Nabi, kulun nasi yaghdu, yaitu pergi pada waktu pagi-pagi. Abayu nafsahu, dia menjual dirinya, famu'tikuha aw mubikuha, dia mengambil keuntungan ketika dia menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membebaskan dirinya, atau mubikuha, atau menghancurkan diri. Jadi kita semua setiap hari kalau ibarat berdagang, kalau kita boleh ibaratkan kita setiap hari berdagang, maka kita sedang jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membeli kita dengan kenikmatan-kenikmatannya. Allah menjadikan kita bisa bernafas, Allah memberikan kita makanan, Allah memberikan kita penglihatan, pendengaran, kenikmatan yang Allah berikan. Maka apakah kita bersyukur dengan Allah ataukah tidak? Jadi kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan. Maka di sana ada orang yang memerdekakannya dengan apa? Bersyukur, melakukan ketaatan, berarti kita membebaskan diri kita. Beruntung kita. Atau menghancurkan diri kita dengan menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang bersyukur dan orang yang enggak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, Allah akan tambah kenikmatan tadi. Tapi kalau dia kufur, enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahui adabnya Allah Subhanahu wa taala amat sangat pedih. Dan itulah yang dimaksud mubikuha, menghancurkannya. Menghancurkan diri. Kenapa? Karena dia nggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, keutamaan berwudu yang kelima. Ya, kita 5 aja untuk pertemuan kali ini. Yaitu isbabul wudu, menyempurnakan wudu, yarfa'u darajataka fil jannah, akan meninggikan derajatmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini wudu, saudara sekalian dimuliakan oleh Allah. Ternyata wudu yang selama ini kita lakukan banyak sekali keutamaan dan keistimewaannya. Maka dengan kita mengetahui keistimewaan, keutamaan dari wudu, masihkah kita di dalam menyikapi wudu hanya sekedarnya saja, yang penting kumur-kumur, yang penting basuh wajah, yang penting basuh tangan? Tentu semakin kita mengenal, kita akan merasa sayang jika hanya wudu itu hanya sekedar seperti itu. Sayang banget gitu kan, kalau kita nggak mendapatkan keutamaan wudu hanya karena wudu kita nggak benar, nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bisa jadi wudu kita sah saja, tapi keutamaannya nggak dapat. Kenapa? Nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan ingat, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Umar radhiyallahu taala, apa kata Nabi SAW? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan,
dan ibadah yang dia lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat yang dia miliki. Maka ketika kita berwudu, apa niat kita? Hanya sekedar untuk mendapatkan sahnya sholat saja? Maka kalau kita mengetahui keutamaan wudu, kita bisa meniatkan ketika berwudu agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan semua pintu surga di hadapan kita sehingga kita bisa masuk ke surga melalui pintu manapun yang kita inginkan. Nah, ini belum kita sebutkan. Jadi, keutamaan wudu yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. Keutamaan wudu yang kedua, apa? Kita ingat lagi. Perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Keutamaan wudu yang ketiga, penghapus dosa. Keutamaan wudu yang keempat, separuh dari keimanan. Kemudian keutamaan wudu yang kelima adalah sebagai peninggi derajat kita, mengangkat derajat kita di surganya Allah. Kita bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kala bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu biha khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Kalau maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, isbahul wudu alal makarih. Tetap sempurnakan wudu pada saat-saat yang dibenci. Apa maksudnya? Ketika musim dingin biasanya orang wudu itu, ya yang penting wudu lah. Kan? Tapi ketika kita benar-benar menyempurnakan wudu kita di saat yang dibenci tersebut, maka dosa-dosa akan dihapuskan dan derajat kita akan ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya, kasratul khuta ilal masjid, perbanyak jalan menuju ke masjid. Kemudian intidharu shalah ba'da shalah, menunggu salat berikutnya setelah salat. Fadzalikum ar-ribat, dan itulah yang dinamakan ribat. Apa itu ribat? Ribat itu pada asalnya apa? Menjaga atau menunggu perbatasan. Gitu kan. Nah, kenapa dikatakan oleh ribat? Ini menjaga pahala, menjaga keutamaan, makanya disebut sebagai ribat. Maka dengan ini kata Nabi SAW, dihapus dosa-dosa dan diangkat derajat. Apa? Isbahul wudu alal makarih. Isbah al wudu, menyempurnakan wudu meskipun pada saat-saat yang apa? Yang enggak disukai. Ini 5 keutamaan wudu. Kita ulang sekali lagi biar ingat dan hafal. Yang pertama, apa keistimewaan wudu? Keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. Wudu nggak diberikan kepada umat yang lain, hanya diberikan kepada umat ini. Dan itu adalah tanda dari orang-orang muslim nanti pada hari kiamat. Bercahaya apa? Anggota-anggota wudunya. Dengan itulah Nabi SAW mengenali umatnya. Kemudian wudu adalah perhiasan. Wudu adalah sebab diampuni dosa. Kemudian wudu adalah separuh dari keimanan. Dan yang kelima, wudu akan mengangkat derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diangkat derajatnya di surga dan memperhatikan wudu-wudu kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.